rencana menyatukan Cristiano Ronaldo dan Bernardo Silva. Al Nassr dapat mengalihkan fokus mereka ke Bernardo Silva dari Manchester City jika kesepakatan mereka dengan Hakim Ziyech gagal terwujud. Pemain Maroko itu pun hampir menyegel kesepakatan dengan Al Nassr di musim panas saat ini ia ingin hengkang dari Chelsea. Dia pun menjalani tes medis awal dengan klub Saudi untuk menyelesaikan kesepakatan sebesar 8 juta euro. Tetapi tampaknya klub mengetahui tentang masalah lututnya yang sekarang dapat mendorong mereka untuk berpaling darinya. Jika kesepakatan Ziyech tidak terwujud, maka Al Nassr dapat mengambil langkah untuk Silva dan menyatukan kembali dengan rekan timnya dari Portugal Cristiano Ronaldo. Setelah memenangkan treble bersejarah musim ini bersama Manchester City, Silva pun dikaitkan dengan kepindahan dari klub dengan Paris Saint-Germain, salah satu dari banyak klub yang tertarik untuk mengontrak pemain sayap tersebut. Marcus Thuram resmi jadi pemain Inter Milan. Inter Milan telah mengumumkan Marcus Thuram sebagai pemain anyar. Anak dari Lilian Thuram itu pun dianggap pemain yang sangat cepat. Pemain berusia 25 tahun itu menjalani pemeriksaan medis dengan Nerazzurri pada awal pekan ini. Dia pun diyakini telah menandatangani kontrak senilai 6,5 juta euro per musim hingga Juni 2028 nanti. Ini adalah pembelian yang cukup baik untuk Inter Milan. Hal tersebut karena Inter Milan mendapatkan dengan status bebas transfer dari Borussia Mönchengladbach. Inter pun menyebutkan Thuram sebagai sosok yang cepat. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di situs resmi Labanea Mata. Inter juga menjelaskan bahwa ayah Thuram dulu ingin anaknya menjadi atlet judo atau angga. Namun buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Marcus Thuram pun mengikuti jejak sang ayah. Juventus resmikan transfer Timothy Weah dari Lille. Timothy Weah akhirnya resmi bergabung dengan Juventus. Pemain berpaspor Amerika Serikat tersebut direkrut Bianconeri dari Lille. Lewat laman resmi mereka, Juventus pun mengontrak Weah secara permanen. Sang pemain mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga 30 Juni 2028 mendatang. Pemain berusia 23 tahun itu pun akan bermain di Italia untuk pertama kalinya. Dia pun mengikuti jejak sang ayah yakni George Weah yang dulu pernah bermain bersama AC Milan. Juventus mendapatkan jasa Timothy Weah dari Lille. Si nyonya tua harus membayar sebesar 10,3 juta euro untuk bisa membawa sang pemain ke Turin. Juventus pun akan menyicil transfer Weah selama 2 tahun. Selain itu terdapat potensi bonus 2,1 juta euro yang bisa dibayar oleh Juventus kepada Lille berkaitan dengan performa atau syarat tertentu. Weah pun menjadi rekrutan pertama Juventus pada bursa transfer musim panas ini. Dia bakal menambahkan opsi untuk lini depan tim asuhan dari Massimiliano Allegri. Bayern Munchen pulangkan João Cancelo ke Manchester City. Bayern Munchen mengumumkan bahwa mereka resmi memulangkan João Cancelo ke klub induknya yakni Manchester City. Pemain internasional Portugal itu pun melalui periode kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di klub raksasa Bundesliga Jerman tersebut. Namun Cancelo harus mendapati kenyataan bahwa Bayern Munchen emoh untuk mempermanenkannya dari Etihad Stadium di akhir musim 2022-2023. Di dalam kesepakatan Bayern Munchen dan Manchester City, tim pertama memiliki opsi untuk mengangkut Cancelo secara penuh senilai 60 juta euro. Akan tetapi setelah melihat periode 6 bulan Cancelo di Allianz Arena, kubu Bayern Munchen pun memutuskan untuk memulangkannya ke Manchester City. Selama berseragam FC Hollywood, fullback 29 tahun itu pun tampil di 21 pertandingan di seluruh ajang mencatatkan 1 gol. Manajer Manchester City yakni Pep Guardiola tampaknya sudah tak lagi memasukkan Cancelo ke dalam rencananya untuk musim depan. Spekulasi yang berkembang saat ini Cancelo akan dijual di musim panas ini. Kapten Chelsea ingkar janji Inter Milan kalah memikat dari Atletico Madrid. Ex-kapten Chelsea bernama Cesar Azpilicueta memilih hijrah ke Atletico Madrid walau lebih dulu mencapai kesepakatan dengan Inter Milan. Kepindahan bek veteran Spanyol tersebut menuju Atletico Madrid dikonfirmasi pakar transfer mereka yakni Fabrizio Romano. Melalui cuitannya pada Sabtu kemarin malam, Romano pun memberikan label "Here we go" tanda sebuah transfer biasanya 90% bakal resmi terjadi. Cesar Azpilicueta pun menyetujui ikatan kerja 2 tahun di Atletico Madrid. Ia pun pindah dengan status bebas transfer setelah memutuskan kontraknya atas dasar kesepakatan bersama di Chelsea.
Sebelumnya, ASPI pun masih memiliki komitmen bersama The Blues hingga 2024. Namun atas dasar respek buat sang kapten dan mengingat kondisi skuad yang gemuk pula, London Biru pun rela melepaskannya tanpa mendapatkan sepeser pun di bursa transfer musim panas ini. Hal yang mengejutkan adalah baru pada 24 Juni lalu Romano mengumumkan Azpilicueta selangkah lagi gabung ke Inter Milan. Kala itu statusnya adalah mencapai kesepakatan verbal dengan sang runner-up Liga Champions 2022-2023. UEFA resmi bebaskan Barcelona dari kasus suap wasit. UEFA resmi membebaskan Barcelona dari tuduhan upaya pengaturan skor setelah penyelidikan kasus Negreira dilakukan. Menurut Sportlos Blaugrana tidak akan menerima sanksi dari UEFA. Keputusan yang telah dikomunikasikan ke klub pada Jumat lalu. Investigasi pun dimulai ketika dokumen yang ditemukan menunjukkan adanya pembayaran dilakukan Barcelona ke mantan wakil presiden komite wasit Jose Maria Enrique Negreira sebesar 7 juta euro selama 17 tahun. Dalam sistem peradilan di Spanyol, tuduhannya adalah suap secara terus-menerus. UEFA pun lantas menugaskan 2 pengacara untuk menginvestigasi informasi yang tersedia. Setelah mengetahui materi yang ada, mereka pun menyurati Barcelona dokumen dengan 70 pernyataan yang harus dijawab tentang masalah tersebut. Namun jelas bahwa jawaban-jawaban yang dikeluarkan oleh Barcelona memuaskan para investigator, sehingga UEFA urung memberikan sanksi pada klub Catalans atau melarang mereka berpartisipasi di Liga Champions. Pulisic sudah setuju gabung Milan, tinggal sepakati nilai transfer. Christian Pulisic sudah setuju untuk bergabung dengan AC Milan. Kini Rossoneri harus berunding soal harga dengan Chelsea untuk memuluskan transfer tersebut. Dilaporkan dari ESPN, Pulisic pun sudah hampir mencapai kesepakatan personal dengan Milan. Hanya kurang beberapa detail saja, ia pun bahkan bersedia menerima pengurangan gaji dari yang ia terima di Chelsea sebesar 13 juta pound sterling per tahun demi mewujudkan transfer tersebut. Hanya saja Chelsea dan Milan belum sepakat soal harga. The Blues pun meminta 25 juta euro, sementara Diavolo Rosso hanya bersedia memaksimalkan pembayaran sebesar 18 juta euro. Chelsea pun merasa Milan punya uang untuk menebus Pulisic dengan harga yang mereka tawarkan. Sebab jagoan Serie A itu baru saja melepas Sandro Tonali dengan harga mewah sekitar 70 juta euro di luar bonus. Namun Rossoneri punya pertimbangan yang lain. Mereka ingin agar dana tersebut bisa dipecah 3 atau 4 pemain, terlebih mereka juga kehilangan Brahim Diaz. Oleh sebab itu Milan pun masih berharap bisa mendapatkan pemotongan harga, jika tidak mereka mungkin akan mundur. Curhatan Egy Maulana Fikri ngebet kembali ke timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri curhat alias mencurahkan isi hatinya terkait keinginannya kembali ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, kesepakatan bermain di timnas Indonesia belum lagi didapatkan oleh Egy Maulana Fikri. Terakhir Egy Maulana Fikri tampil bersama timnas Indonesia saat ajang Piala AFF 2022. Kala itu timnas Indonesia terhenti di babak semifinal Piala AFF 2022 dan Egy Maulana Fikri tampil 4 laga dari total 6 pertandingan skuad Garuda. Dilansir oleh bolasport.com dari Transfermarkt, Egy mengukir 2 gol ketika unjuk gigi di Piala AFF 2022. Selepas ajang Piala AFF 2022, pemain yang kini memperkuat Dewa United tersebut belum kembali ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia bernama Sintayong sempat memasukkan nama Egy Maulana Fikri dalam daftar nama pemain skuad Garuda menyongsong laga FIFA Matchday melawan timnas Burundi pada akhir Maret 2023 lalu. Namun Egy batal bergabung ke timnas Indonesia saat itu karena masih dalam pemulihan cedera. Israel lolos ke semifinal Euro U21. Timnas Israel menjadi negara pertama yang lolos ke babak semifinal Euro U21. Israel pun lolos lewat perjuangan mereka yang cukup panjang. Israel menang melalui babak adu penalti saat berhadapan dengan tuan rumah Georgia. Israel lolos ke babak perempat final Euro U21 usai tampil bagus pada fase grup. Tim racikan pelatih yakni Guy Luzon itu meraih posisi runner-up grup C. Israel dengan 4 poin unggul dari Jerman dan Republik Ceko. Israel pun lalu berhadapan dengan Georgia pada babak perempat final. Laga ini pun dimainkan di Stadion Boris Pacerdi pada Sabtu kemarin malam. Laga pun berjalan sangat sengit, tidak ada gol yang tercipta hingga waktu normal usai. Pada babak tambahan waktu, Israel dan Georgia tetap gagal bikin gol.
Jadi laga pun harus dilanjutkan lewat adu penalti untuk mencari pemenang. Pada babak adu penalti, Israel pun akhirnya keluar sebagai pemenang dan Israel menang dengan skor 4-3. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.